Om Swastiastu. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Nyoman Rusmiati SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7, kami akan melakukan presentasi yang mengambil topik pengaruh pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kerja di PT Sinar Sosro Gianyar. Sebelum kami melakukan presentasi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Dewa Yu Ari Ambarawati dengan NPM 454. Next. Perkenalkan, nama saya Sang Ayu Madi Trisna Dewi dengan NPM 438. Perkenalkan, nama saya Gusti Putu Ayu Kirani dengan NPM 452. Perkenalkan, nama saya Nimade Rizkia Dwiyanti dengan NPM 462. Perkenalkan, nama saya Kade Agus Nopakri Sangsarandu dengan NPM 804. Yang pertama, dalam pembahasan paper kami akan menjelaskan yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan yang dijelaskan oleh saya sendiri, di mana bab 1 pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan dan kegunaan penelitian, dan yang keempat ada sistematika penulisan. Latar belakang masalah. Pemasaran digital adalah suatu bentuk usaha atau kegiatan yang dijalankan oleh tenaga pemasar, baik itu perusahaan maupun individu, dalam rangka melakukan pemasaran sebuah produk atau merek, baik itu produk barang maupun produk jasa, dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi digital, seperti menggunakan media elektronik maupun menggunakan media berbasis internet. Digital marketing yang berbasis media elektronik dapat menggunakan iklan di televisi maupun di radio, sedangkan yang berbasis pada media internet seperti pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce. Perkembangan teknologi informasi dan pemasaran melalui media sosial maupun e-commerce dapat diramalkan akan menjadi titik perubahan teknik memasarkan suatu produk barang dan memasarkan secara konvensional beralih menggunakan pemasaran digital, dan bukan hanya pada elemen pemasaran, melainkan akan berimbas kepada seluruh kegiatan bisnis secara keseluruhan. Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Selain itu, kemampuan menguasai dan mengelola diri sendiri, serta kemampuan dalam membina hubungan dengan orang lain sangat penting dimiliki oleh karyawan untuk menjunjung kinerjanya. PT Sinar Sosro Gianyar adalah perusahaan minuman teh siap minum dalam kemasan botol yang pertama di Indonesia dan di dunia. Berdiri pada tahun 1974, di mana pendiri generasi pertama adalah Bapak Sostrojo, dan sejak tahun 1990. Bisnis ini telah mulai dikenal oleh cucu Bapak Sosrojo atau dapat disebut dengan generasi ketiga. Sebagai bukti, Sosro selalu menjaga 3K dan RL. Sosro mendapatkan penghargaan sertifikat dan award, antara lain sertifikat ISO 9000, yaitu sertifikat yang sistem manajemen mutu untuk menjamin kualitas pengolahan dan hasil produk. Yang kedua yaitu sertifikat ISO 14000, yaitu sertifikat sistem lingkungan untuk menjamin keamanan lingkungan. Selanjutnya yaitu sertifikat halal, sertifikat SNI, sertifikat HACCP, dan sertifikat higienik. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah, yang dimana dalam pembahasan kami terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pemasaran digital marketing terhadap
kepuasan kerja di PT Sinar Sosro Gianyar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, yang dimana tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kerja di PT Sinar Sosro Gianyar. Selanjutnya, yaitu kegunaan penelitian, yang dimana kegunaan penelitian ini ada kegunaan teoritis, yaitu yang pertama bagi perusahaan, yang dimana dapat memberi informasi bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan layanannya. Yang kedua, bagi mahasiswa, yang dimana penelitian ini berguna untuk menerapkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah, terutama berkaitan dengan pengaruh sosial media. Dan yang ketiga, bagi lembaga seperti fakultas atau universitas, hasil penelitian ini dapat dipakai untuk menambah referensi bacaan perpustakaan dan dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, ada manfaat praktis, yang dimana penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi PT Sinar Sosro di masa yang akan mendatang, di dalam upaya meningkatkan kepuasan kerja melalui pemasaran digital marketing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan, yang dimana dalam penelitian ini terdapat 6 bab, yang dimana bab 1 ada pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang kedua, ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka, yang dimana bab ini membahas mengenai tinjauan tentang literatur digunakan yang digolongkan seperti landasan teori, publikasi penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Bab 3, yaitu metode penelitian, yang dimana bab ini membahas tentang lokasi penelitian, populasi dan metode penentuan sampel, identifikasi variabel, definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, uji instrumen, dan teknik analisis data. Selanjutnya yaitu bab 4, data dan pembahasan, yang dimana bab ini menguraikan tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan penelitian mengenai pengaruh strategi periklanan di media sosial PT Sinar Sosro terhadap kepuasan kerja. Dan yang terakhir ada bab 5, yaitu penutup, yang dimana bab ini berisi simpulan dari hasil pembahasan dan saran kepada pihak PT Sinar Sosro sehubungan dengan adanya penelitian mengenai pengaruh strategi periklanan di PT Sinar Sosro terhadap kepuasan kerja. Untuk bab 2, yaitu tinjauan pustaka, akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di mana yang pertama itu adalah landasan teori, yang kedua ada publikasi penelitian sebelumnya, yang ketiga ada kerangka konsep penelitian, dan yang keempat ada hipotesis. Next. Yang pertama itu ada landasan teori, di mana landasan teori itu ada 3. Yang pertama itu ada manajemen, di mana manajemen adalah suatu proses yang dilakukan agar suatu usaha dapat berjalan dengan baik, yang memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, serta pengaturan, agar semua potensi yang ada dapat secara efektif dan efisien berjalan. Selanjutnya yang kedua ada pemasaran digital marketing, di mana dalam digital marketing proses penggunaan teknologi digital dapat menciptakan nilai tertentu melalui pengalaman pelanggan dan melalui interaksi di antara pelanggan. Yang ketiga itu ada kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja merupakan suatu aspek yang penting di dalam praktek manajemen sumber daya manusia dan juga perilaku organisasi. Next. Yang kedua itu ada publikasi penelitian sebelumnya. Di mana yang pertama itu dari Lindawati pada tahun 2023 mengenai pengaruh digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan dalam perspektif ekonomi Islam. Di mana penelitian ini menunjukkan bahwa digital marketing berpengaruh terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan
Dan yang kedua yaitu penerapan digital marketing oleh anggota Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI di Kecamatan Suwoh, Lampung Barat dapat meningkatkan volume penjualan dalam perspektif ekonomi Islam. Yang kedua ada Korul Anwar pada tahun 2021 mengenai pengaruh digital marketing dan citra merek terhadap keputusan pembelian, di mana penelitian ini meneliti pengaruh pemasaran digital atau digital marketing dan citra merek terhadap keputusan pembelian pada dealer motor Yamaha PT Permata Motor Karawang. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi PT Permata Motor Karawang dalam upaya meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Next. Dan yang ketiga ada dari Sinta Mustika pada tahun 2021 mengenai pengaruh digital marketing terhadap citra perusahaan pada PT Pos Indonesia atau Persero Bandung. Di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh digital marketing terhadap citra perusahaan dengan menggunakan 4 dimensi. Maka hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya digital marketing dalam mempengaruhi citra dalam perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kerangka konsep penelitian seperti gambar di bawah ini. Pemasaran digital marketing disimbolkan dengan variabel X dan kepuasan kerja disimbolkan dengan variabel Y. Next. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empiris yang terkumpul. Dengan menguji hipotesis dan menegaskan perkiraan hubungannya, diharapkan bahwa solusi dapat ditemukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa pemasaran digital marketing berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital marketing dapat berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Terdapat satu hipotesis dalam penelitian ini, yaitu pemasaran digital marketing berpengaruh terhadap kepuasan kerja PT Sinar Sosro Gianyar. Next. Selanjutnya, bab 3, di sini akan membahas tentang metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan objek penelitian, yang kedua ada populasi dan sampel, yang ketiga ada jenis dan sumber data, yang keempat ada metode pengumpulan data, yang kelima ada uji instrumen penelitian, yang keenam ada teknik analisis data. Selanjutnya, tempat penelitian PT Sinar Sosro beralamat di Jalan Raya Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Objek penelitiannya, pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kerja di PT Sinar Sosro Gianyar. Next. Populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah 100 orang karyawan di PT Sinar Sosro. Next. Sampel. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah populasi yang memiliki sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Sampel sering disebut suatu bagian dari populasi. Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin, yang dimana rumusnya N
N per 1 ditambah NE kuadrat. N merupakan jumlah sampel, N kapital merupakan jumlah populasi, dan E merupakan batas toleransi kesalahan, di mana N kapital 100 orang konsumen dan E merupakan 5% atau 0,5 atau 0,5. Next. Perhitungan jumlah sampel. N kapital per 1 plus NE kuadrat. 100 plus 100 dikali 0,5 kuadrat sama dengan 100 plus 100 per 1 ditambah 100, 0 dikali 0,0025 sama dengan 0 per 1,25, hasilnya dapatkan 100. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi. Yang ketiga ada jenis dan sumber data. Data menurut sifat. Menurut sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung dan berupa angka-angka seperti jumlah penjualan produk pada PT Sinar Susro Gianyar di tahun 2021. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka dan tidak dapat dihitung, melainkan uraian-uraian seperti sejarah perusahaan dan aktivitas pemasaran pada PT Sinar Susro Gianyar tahun 2021. Data menurut sumber, data yang digunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kali oleh peneliti. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket terhadap karyawan yang bekerja di PT Sinar Susro Gianyar. Data primer yang dikumpulkan meliputi tanggapan karyawan tentang pemasaran digital marketing yang dilakukan pada perusahaan PT Sinar Susro Gianyar. Data sekunder yaitu data yang bukan diusaha sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti jumlah penjualan produk pada PT Sinar Susro Gianyar, sejarah berdirinya perusahaan, dan aktivitas pemasaran yang dilakukan pada PT Sinar Susro Gianyar. Next. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Diperlukan beberapa teknik pengumpulan data seperti studi pustaka, wawancara, dan kuesioner. Yang pertama, studi pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti mempelajari literatur-literatur dan karya ilmiah, yaitu jurnal yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Yang kedua, wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab dengan konsumen yang pernah membeli produk pada PT Sinar Susro Gianyar. Yang ketiga ada kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan mengajukan daftar pernyataan tertulis tentang masalah yang dibahas, yang terdiri dari pernyataan-pernyataan untuk menjelaskan identitas responden, dan pernyataan tertutup, yaitu pernyataan yang meminta responden untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia dari setiap pernyataan. Next. 5. Ada uji instrumen penelitian. Ada dua, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, uji kuesioner ini valid atau tidak. Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS
apabila hasil model analisis faktor menunjukkan bahwa dengan signifikansi di bawah 0,3 dan KMO anti-image dan faktor loading lebih dari 0, lebih besar dari 0,3 maka dinyatakan valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan seperti skala Likert 1-5 adalah Cronbach alpha. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, di mana item yang masuk penguji adalah item yang valid saja. Menggunakan batasan 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik. Next. Yang keenam ada teknik analisis data. Analisis kuantitatif, penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kuantitatif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara menganalisis angka-angka yang dapat dihitung maupun diukur yang diproses melalui program komputer SPSS versi 24. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen X dengan variabel dependen Y. Next. Teknik analisis data. Analisis kuantitatif dapat dibagi menjadi 4, yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, dan uji T. Uji asumsi klasik dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan. Yang kedua, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah pengujian untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi yang signifikan antara variabel-variabel prediktor atau independen dalam suatu model regresi linier berganda. Model regresi yang baik memiliki variabel-variabel bebas yang independen, bebas, tidak terikat, dan tidak berkolerasi. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Tujuan uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Yang B ada analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada tidaknya hubungan fungsi atau kausal antara dua variabel bebas atau lebih dan satu variabel terikat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan lanjutkan presentasi mengenai uji F dan uji T. Di mana uji F
bertujuan untuk mengetahui apakah hasil yang diperoleh memang benar atau didapatkan secara kebetulan. Di sini, nilai signifikansi hasil output SPSS, yang pertama, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan HA ditolak. Atau semua variabel bebas, strategi periklanan di media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT Sinar Sosro secara bersama-sama tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat atau loyalitas konsumen. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan HA diterima. Atau semua variabel bebas, strategi periklanan di media sosial terhadap keputusan pembelian konsumen pada PT Sinar Sosro secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat, yang dimana variabel terikatnya adalah loyalitas konsumen. Selanjutnya ada uji T, di mana uji T menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi masing-masing variabel adalah 0,05. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen, yang dimana X secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y pada tingkat kepercayaan 95%. Maka, berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS, jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan HA ditolak. Atau semua variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Yang kedua, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan HA diterima, atau semua variabel bebas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel terikat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu data dan pembahasan. Data pembahasan terdiri dari analisis data dan deskripsi data dan analisis data. Deskripsi data. Untuk mengetahui persepsi responden mengenal pengaruh pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kinerja PT Sosro Gianyar, maka dilakukan dengan cara menyebar kuesioner yang secara umum berisi persepsi responden terhadap pengaruh-pengaruh pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kerja PT Sinar Susu Gianyar. Dengan jumlah responden pada penelitian ini adalah 100 orang, di mana satu variabel mempunyai beberapa pertanyaan. Kuesioner diberikan dan disebarkan kepada responden konsumen PT Sosro sesuai dengan kebutuhan orang karyawan. Selanjutnya, dari jawaban responden mengenai pengaruh pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kerja PT Sinar Sosro Gianyar, suasana perusahaan dan kepuasan kerja dibuat ke dalam tabel rekapitulasi agar bisa dilakukan pengujian. Analisis data terbagi dari analisis data dan uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi variabel bebas dan variabel terkait mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada atau tidaknya hubungan yang linier antara variabel bebas satu dengan bebas yang lain. Saya akan menjelaskan bab 5 penutup, kesimpulan dan saran-saran. Simpulan, hasil uji V-test yang dilakukan variabel pemasaran digital marketing perubahan positif dan signifikan secara simulatif terhadap variabel kepuasan kerja PT Sinar Sosro. Artinya, apabila pemasaran digital marketing berpengaruh positif dan signifikan secara simulatif terhadap variabel kepuasan kerja PT Sinar Sosro, maka akan meningkat pula nilai kepuasan kerja dari PT Sinar Sosro. Saran-saran. Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden dan rata-rata skor dari variabel berpengaruh positif dan signifikan secara simulatif terhadap variabel kepuasan kerja PT Sinar Sosro, pernyataan pengaruh pemasaran digital marketing terhadap kepuasan kerja PT Sinar Sosro mendapatkan nilai rata-rata terendah melihat hasil penelitian tersebut
PT Sinar Susur diharapkan mempengaruhi proses pembuatan yang awalnya manual diganti dengan menggunakan teknik mesin agar stok produk PT Sinar Susur menjadi tidak terbatas, sehingga tetap diminati oleh konsumen tanpa harus menunggu stok. Terima kasih. Saya akan kembalikan waktunya ke moderator. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang tidak disengaja. Kami tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.